hari ini malam-malam kita ganggu Om Her atau bisa dibilang Kang Her panggilannya. Hari ini sengaja saya datang itu atas permintaan dari teman-teman. Bang, cucak hijau dong. Ayo bang, cucak hijau dong, kapan kontennya? Nah, hari ini kita ketemu sama Kang Her. Sengaja saya cari. Udah hampir 1 minggu ya Kang. Saya nunggu biar ketemu sama Kang Her. Nah, sekarang udah ada Kang Her. Ayo Kang, salam-salam dulu nih sama teman-teman. Salam. Sebelum kita mulai pembahasan tentang cucak hijau yang menarik ini, buat teman-teman sahabat channel Ari89, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat update terbaik, update video-video terbaru dari saya. Dan yang lebih khususnya yaitu biar konten saya lebih berkembang buat teman-teman semua. Nah ini simpel aja, kita bertanya hari ini, malam ini kita bertanya sama Kang Her nih. Untuk perawatan dari cucak hijau itu sendiri sebenarnya gimana sih Kang? Kalau untuk perawatan standar biasa, kalau burung ocehan itu ya mandi, jemur, pasokan airnya yang harus dipenuhi. Mandi, yang penting ya mandi, jemur, ekstra puding, sama vitamin-vitamin yang mungkin. Saya sih biasa, belum pernah. Belum pernah vitamin. Mungkin paling bikin jamu sendiri. Paling buah ya, biar harus disupport ya. Itu buah, kalau buah sendiri rutin atau Ya, gimana? itu makanan sehari-hari. Pisang ya. Pisang gantian sama papaya, apel, dan masing-masing punya kadar yang berbeda-beda. Oh gitu. Pisang buat apa, papaya buat apa, apel buat apa. Nah, sebelum kita bahas ini, buahnya pisang seperti apa, untuk apa, manfaatnya seperti apa, apel manfaatnya seperti apa, terus apa lagi? Banyak sih. Banyak ya? Karena cucak hijau itu kan memakan buah. Yang penting dia buah aja. Buah-buahan ya. Kalau dia manis ya dia doyan. Oh gitu, berarti penyuka yang manis ya. Nah, untuk teman-teman ya selalu support ya channel saya Ari89. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu melihat info terbaru dari channel-channel saya. Nah ini Kang, pertanyaan pertama yang bakal saya tanyakan sama Kang Her. Udah berapa lama merawat si hijau meronah ini? Kalau saya emang dari dulu sukanya cucak hijau ya. Mungkin agak kenceng aja soalnya. Kurang lebihnya kalau tahun 2010-2011 Dari mulai 2010 punya cucak hijau, mulai hobi sama cucak hijau dari tahun 2010, berarti sampai sekarang udah hampir kurang lebih ya 10 tahun ya. 10-11 ya. Jalan 11 tahun. Nah, kemudian Kang, untuk teman-teman pemula yang sama sekali baru pengen memelihara cucak hijau ini, cara penanganan dan perawatannya untuk awal-awal itu seperti apa? Ya mungkin Pengondisiannya seperti apa? ini dalam artian untuk perawatan harian gitu. Perawatan harian. Untuk teman-teman semuanya yang baru pemula, ya intinya yang saya katakan tadi, untuk burung cucak hijau ini kan pemakan buah. Istilahnya ya mandi, jemur, sama buahnya itu harus konsisten. Contohnya kita pagi, mulai dari pagi jam istilahnya apa ya? Mulai dari jam berapa? Ya sebenarnya dari subuh sih. Pengembunan berarti ya. Kalau pengembunan itu untuk pengembunan sendiri rutin tiap hari.
nggak terlalu tiap hari. Enggak juga ya? Sesempatnya aja Sesempatnya kalau aja. embun. Kalau kita kan rata-rata orang kerja. Kalau kita lagi pas ada ya kita embunin. Terus setelah diembun dimandikan. Pun ya kurang lebihnya sampai jam 7 lah ya. Jam 7. Jam 7 udah ada matahari, ya kita kasih air dulu extra puding. Oh, kasih ekstra puding dulu. Nah, ekstra puding itu yang penting apa nih? Cangkrik. Jangkrik. Standar aja 3. Standarnya 3. Karena Oke. jangan kebanyakan lah, takutnya ya nilainya naik. Kalau untuk bahan sama, bahan juga. Kalau untuk bahan mudah jadi hutan bahan misalnya. dalam mudah hutan itu perawatannya lain lagi, Pak. Oh, beda lagi. Kalau kita beli mudah hutan dia Ah. kan giras. Iya, betul. Mungkin kita harus rawat jinakin dulu. Oh, berarti langkah pertama itu kalau kita beli dari mudah hutan dalam keadaan masih giras, itu tahap pertama yang paling penting kita kita kondisikan itu adalah jinaknya ya. Jinaknya dulu ya. Jinaknya dulu. Untuk tahap penjinakannya itu seperti apa? Sering mandi aja. Sering mandi. Sering. Mandinya, waktu mandinya kapan tuh? Pagi, siang, sore. Oh, berarti satu hari 3 kali. Pagi, Ya, siang, sama sore. kalau nggak sempet siangnya ya sore atau malam. Sore atau malam. Untuk tingkat penyemuran sendiri nih, kalau untuk burung bahan seperti apa? Kalau untuk burung bahan ya 1-2 jam. Kan banyak juga nih polemik nih. Oh, kalau burung bahan tuh jangan dijemur gitu. Udah flucrodom aja, mandiin, angin-anginin, terus di flucrodom nih. Nah, kira-kira menurut Om sendiri itu Yang penting sih gimana? kalau saya beli burung gelabagan, kalau beli burung bahan itu minimal pengenalan dulu sama manusia. Dibikin jinak dulu, dibikin apa, jangan dirawat, suruh gacor dulu, percuma. itu yang salah ya, salah persepsi ya. Oh, gitu. Yang penting dia nggak takut orang dulu aja. Yang penting dia bisa adaptasi dulu sama lingkungan. Kalau kita ngerawat langsung jor bagus-bagus lah istilahnya di depan rawatan burung jadi, ya percuma karena dia kan masih sama orang aja udah takut. Takutnya nggak cocok ya Bukan sama. nggak cocok, dia masih takut. Oh iya. Namanya mudah hutan gitu kan. Nah, untuk hariannya sendiri kalau untuk mudah hutan, pertama kan tadi pengondisiannya itu mandi lebih ini kan ya, lebih sering ya, Lebih pagi, sering. siang sama sore. Kalau nggak sempat sore ya malam lah ya. Nah, untuk hariannya sendiri nih Om, full ablak atau full krodong? Kalau untuk Kalau bahan untuk bahan ablak aja. karena dia supaya lebih cepat mengenal lokasi, situasi dan mengenal orang lah. Tapi Ya kalau bisa taruhnya di tempat orang-orang banyak. Tapi menurut Om sendiri nih, tipikal cucak hijau ini sendiri burung yang mudah jinak atau yang memang sulit gitu untuk dijinakkan? Ya relatif ya gimana burungnya. Gimana? Ada yang susah, ada yang bandel. Berarti ada tergantung yang- tingkat stresnya sendiri mungkin ya. Nah, Tingkat stresnya sendiri itu. Tapi lebih relatifnya itu lebih cepat ya? lebih cepat. jinak. Nah, saya juga kan pernah yang rawat kacer, rawat murai, dari mudah hutan. Cepet jinaknya, cepet rawat hijau. Lebih cepat hijau. Nah, Nah, pertama tahapnya itu yang mandi sering. mandi Terus sering. kedua full ablak ditaruh di tempat lalu lalang biar dia cepat adaptasinya ya. Nah, terus untuk ketiganya nih, Ekstra puding. untuk ekstra pudingnya seperti apa? Kalau untuk bahan saya kasih sukanya aja. Oh, dijor aja ya, Nah, dikasih kalau- sebanyak-banyaknya. Selama dia suka, kasih aja gitu. Berarti nggak ada batasan kawan, teman-teman tuh nggak ada batasan. Kalau menurut saya ya. Nah, ini dari Kang Her ya. Jadi untuk ekstra pudingnya sendiri itu udah jor aja ya, Nah. sebanyak-banyaknya sampai dia kenyang gitu. Karena kan yang namanya budak hutan takutnya biasa dia nyari sendiri proteinnya tercukupi. Kalau di sini cuma pisang aja atau ini kurang ya lebih baik menjual Berarti jangkrik. secara insting bisa bikin dia tuh lebih nyaman kali ya. Mungkin itu prosesnya untuk biar lebih penjinakan ya. Biar dia nyaman dulu. Biar dia- Jangan dulu pengen gacor, pengen bunyi. Percuma kalau burung masih giras, masih takut orang, mau di setting pakai apa juga nggak bakalan bunyi. Nah, terus setelah tahap ketiga nih, Heeh. cara-cara apa lagi nih?
Ya maksudnya burung Untuk tahap penjinakan nih, untuk tahap penjinakan. Sebelum kita maju ke proses gantang nih ya, kita harus kenal dulu nih proses buat teman-teman pemula itu yang dari tahap penjinakan itu seperti apa gitu, biar teman-teman lebih paham mengenal karakternya tusuk hijau ini sendiri. mungkin dengan settingan lapar bisa. Oh, terapi lapar. Terapi Terapi lapar. Supaya dia mengenal orang gitu kan. Tujuannya ya, Nah, tujuannya. mengenal pemiliknya ya. Nah, untuk terapi lapar ini sendiri, Bang, jangan sampai teman-teman itu salah persepsi. Nah, untuk terapi lapar ini itu caranya yang baik dan benar itu seperti apa? Ya sebenarnya sih saya belum juga ya pakai terapi lapar. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Karena takut juga, ini kan burung muda hutan, takut dia malah kelaparan, malah lewat. Mati. Malah sia-sia perjuangannya nanti ya. Jadi itu ada kata orang-orang gitu, pakai terapi lapar gitu kan. Biar dia cepat mengenal orang gitu. Tapi dari Kang Her sendiri menolak hal itu ya. Dari Kang Her sendiri menolak ya. Lebih baik di Jor F. Lebih baik ya itu tadi, mandi aja. Mandi sama Sama dibanyakin kita ekstra sering puding. berinteraksi lah sama si burung itu gitu kan. Tapi Mandi untuk- sering berarti kan kita sering berinteraksi. Berarti untuk Kang Her menolak ya yang hal seperti itu ya. Boleh dilakukan tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan sembarangan. Yang dikhawatirkan kan pakai settingan lapar kalau yang namanya udah hutan ya Takutnya tambah stres ya. karena stres ya takutnya mati juga. Saya di hutan bisa makan, kok di sini nggak bisa makan gitu. Nah, untuk penempatannya sendiri nih Kang, untuk muda hutan nih ya, untuk penempatan tempat yang paling nyaman gitu. Buat muda hutan ini sendiri biar cepat beradaptasi selain di tempat lalu lalang ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita pergi kan kita tinggalin tempat lalu lalang kan rawan juga. Nah, istilahnya tempat kedua yang bisa bikin hijau ini nyaman dan cepat mengenal orang itu ditempatkan di mana? Ya setelah kita rawat dari pagi sampai siang gitu kan, kita rawat tuh gantang di luar, itu dia istirahat, taruh aja kalau di rumah mah gitu ya, taruh di kamar mandi. Oh, taruh di tempat dingin ya, kamar mandi. Jadi ada suara gemericik airnya mungkin ya. Itu juga bisa, selain itu dia dingin kan, kalau lagi enak lah. Jadi lebih santai, lebih rileks lah dia. Tapi dia mau bunyinya di tempat sepi. Oh gitu. Sebelum di tempat lama kan masih gelabagan gitu. Nah, setelah proses penjinakan nih, untuk proses penjinakan mungkin teman-teman udah bisa paham ya. Makanya jangan dilewati nih video, tonton sampai habis, semuanya bermanfaat dan semuanya bisa mengedukasi teman-teman. Jadi mungkin harapan saya buat teman-teman ya, buat pemula tuh makin cinta sama hijau gitu. Harus. Jadi makin cinta sama hijau, nggak rame, ya kan? Nah, untuk tahap kedua nih setelah penjinakan nih kan ada mulai nih masuk ke tahap settingan nih. Nah, tahap settingan, sebenarnya settingan ini kan ada dua versi nih, settingan untuk lapangan dan settingan untuk harian. Nah, untuk settingan harian perbedaannya itu dari apa? Untuk yang set lapangan. Perbedaan settingan harian dan settingan lomba jelas berbeda. Kalau untuk lomba kan kita harus main, birahi sama emosinya harus diperhatikan juga. Kalau untuk harian di rumah mah ya stabil aja. Udah biarin aja lah gitu. Standar aja lah. Penting dia Gak bunyi usah, lah ya. gak usah kita ngejar birahi, gak usah kita ngejar emosi. Pasti beda. Dari segi ekstra pudingnya juga, kalau kita mau lomba, ya jelas ada perubahan. Ada aturan-aturannya ya, ada takaran-takarannya sendiri ya. Dan tergantung lihat posisi burungnya itu sendiri. Kadang tapi itu nggak ada yang istilahnya nggak ada yang paten. Oh gitu. Lihat dari kondisi burungnya sendiri. Dia bisa berubah-berubah ya. Lihat Bisa burungnya, ini burungnya birahinya tinggi apa kurang.
Kalau kurang kita tambah biar dia birahi. Kalau birahinya tinggi ya mungkin disesuaikan lah. Jadi kalau untuk rumahan itu dia nggak mengukur emosi dan birahinya ya. Nggak usah. Yang penting burung nyaman, dia bunyi, gacor, udah gitu aja kan. Nah untuk hariannya juga mungkin kan, kalau untuk harian, settingan harian itu diablak juga nggak apa-apa ya. Tergantung kebiasaan ya. Kebiasaan. Yang diablak aja ada, yang full kerodong juga ada. Oh harian ada juga yang full kerodong. Gimana sih yang punyanya? Dia ketemunya bagusnya full kerodong, ya mungkin dia full kerodong. Tapi harian, kalau untuk harian di full kerodong kayaknya kurang nikmat ya. Cuma hijau ini kan tetap bunyi. Iya. Walaupun di kerodong. Bunyi tapi di dalam kerodong tuh nggak enak gitu. Kecuali untuk gantang gitu kan. Cuma rata-rata Iya. hijau itu ablak. Ablak ya rata-rata ya. Rata-rata. Nah untuk pengondisian lapangan nih, kalau untuk harian kan udah nggak usah terlalu dipikirin harian emosi atau kayak gimana, yang penting burung bunyi sehat nyaman udah gitu kan. Nah untuk settingan lapangan nih dari awal sampai kita naik sampai turun lagi naik lagi. Ini settingan lomba yang standar aja ya. Ya, standar. Yang standar buat Yang biasa dipakai sama Kang Her lah. Ekstra pudingnya dikaitin 1 kali lipat aja. Contohnya ini harian 33. Nah, dari hari Sabtu itu udah dinaikin jadi 6. Nah, Oh satu hari sebelum naik contohnya minggu mau naik, dari hari Sabtu itu ekstra puding harus naik. harus naik 6. Nah, Oh gitu, pagi sama sore 2 kali sehari. biasanya kan 33. Nanti itu dikaitin jadi 6. Nah, Oh 6 pagi 6 sore 6. Nah itu pemberiannya setelah mandi apa sebelum mandi? ya seperti harian aja sarapan, cuma dikasihnya 6. Nah kalau untuk settingan lapangan sendiri nih, wajib mandi tiap hari atau punya waktu-waktunya tertentu untuk mandi? Nah, itu kan dilihat lagi gimana burungnya ya. Nah, kalau yang standar ada yang tidak hari H itu ada yang nggak mandi, ada yang harus mandi gitu. Menurut Kang Her sendiri nih, tipe hijau itu ada tipe-tipenya nggak sih sebenarnya? Itu ada tipe Ada. dingin, tipe panas. Oh, gitu. Seperti itulah. Ada tipe-tipenya juga. Nah untuk tipe dingin berarti rawatannya panas. Nah, Ya kan? itulah sebaliknya. Nah, dibalik aja ya, kalau tipe panas rawatannya dingin Jadi berarti tipe dingin si hijau ini nggak kuat panas. sering mandi. Tipe panas sangat si hijau ini nggak kuat dingin. Nah untuk set lomba pertama nih ya dari ekstra pudingnya ya kan, untuk set ekstra pudingnya ini di double ya, di double H-1 sebelum naik. Nah ketika sampai di lapangan itu gimana? Untuk sampai untuk hari hanya Untuk hariannya hari hanya nih paginya kita normalin lagi seperti normalin 3 lagi. biasa jemur dulu. Jemur, mandi dulu. Kalau saya biasa nih jemur dulu. Oh jemur. Habis jemur baru mandi. Oh gitu, dibalik ya? Dibalik. Oh biasanya mandi dulu baru jemur, sekarang jemur dulu baru mandi. Oh gitu. Terus? Ya istilahnya gimana ya Mas? Sampai di lapangan tuh Sampai di lapangan ya eksekusinya seperti apa nih? lihat dulu kondisi burung. Kalau udah bunyi-bunyi ya berarti tinggal dilihat dulu lah Mas, istilahnya. Kalau belum bunyi ya kita usahain kondisiin supaya burung itu bunyi di lapangan. Di ablak atau di kerodong? Tergantung ini biasanya kalau teman-teman kalau burung itu nggak on lah istilahnya, ada istilahnya gimana caranya burung itu ini Kepancing dulu. nah, Oh gitu. nah itu tren atau disendirikan datang jauh lah gitu istilahnya. Diasingkan ya, Nah, diasingkan. dia mau bunyi. Nah untuk tipe hijau sendiri nih Kang ya, yang paling penting itu yang dikejar kalau untuk settingan lomba ya, untuk settingan lomba yang paling penting dikejar itu birahinya atau emosinya. Harus seimbang. Seimbang. Jadi birahinya harus 50-50 kalau bisa. Harus 50-50 berarti harus benar-benar pas. Betul kalau hijau itu kan burungnya itu naik turun birahinya. Naik turun. Nah, nggak pernah ada yang stabil. Makanya saya katakan tadi settingan itu tuh nggak ada yang paten. Nggak ada yang paten. Berarti itu ngeliat kalau gitu. kalau kita sesi pertama kita naik nih dengan rawatan 33 tadi misalnya, pas turun bisa jadi tambah 4, bisa jadi 5 gitu. Bisa jadi kalau lihat burungnya itu udah birahi Malah dikurangin malah gitu. dikurangin juga. Oh, gitu.
mereka main di extra puding itu kan Hmm. khasiatnya itu kan beda-beda ya, dari jangkrik, dari gula kongkong, Hmm. dari apa itu roto, ya, masing-masing diatur lah. Nah, untuk pemberian ekstra pudingnya sendiri kan mungkin yang diharuskan atau diwajibkan itu kan jangkrik ya. Jangkrik, Jangkrik itu harus ada karena setiap dia hari ya, stamina kan jangkrik itu. untuk tenaga ya. Nah, untuk pemberian seperti ekstra puding lainnya seperti Kayak roto, ya. Kalau untuk buat harian, bukan buat lomba, ya itu perlu juga. Perlu. Doping roto itu yang minimal seminggu 2 kali. minggu 2 kali. Kalau untuk lomba Kalau untuk lomba, saya biasa pakai malam gimana ya? H-1 malamnya. H-1 malamnya. Berarti hanya 1 minggu 1 kali. Nah, kalau besok mau lomba nih, sekarang udah dikasih. Gitu. Biasa saya. Berarti cuma 1 minggu 1 kali aja ya, Nah, seperlunya aja ya. Berarti masih lihat kondisi karakternya nih, perlu nggak Iya. dikasih roto Nah, seperti gitu. itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan lomba, udah kita jelasin nih ya buat teman-teman. Sekali lagi saya bilang, jangan dilewatin nih video ini, banyak banget nih rahasia-rahasia dari Kang Her. Nah, ada lagi nih kan pertanyaan dari teman, penanganan untuk hijau macet bunyi, penanganan untuk hijau yang macet bunyi. Ini banyak banget nih teman-teman yang merasa nggak sabar atau merasa putus asa karena si hijaunya ini yang tadinya gakor tiba-tiba macet. Nah, penanganan itu seperti apa? Kalau saya biasa disendirikan aja. Diasingkan. Asingkan, dalam bahasanya diasingkan, ya minimal taruh di tempat yang sepi lah. Minimal taruh tempat yang sepi yang sama sekali nggak ada interaksi Kayak ya. kamar mandi atau di mana, Hmm. terus rajin bunyi. Oh, berarti rahasia pertama itu rajin embun. Rajin bunyi. Rajin embun. Karena identiknya embun itu kalau di hutan kan burung pagi-pagi suka nyanyi gitu kan, bernyanyi. Biasanya kalau habis embun Menjelang matahari terbit ya. matahari pasti bunyi. Oh gitu. Berarti rajin embun. Terus kedua ditempatkan di tempat yang sepi biar dia lebih nyaman, adaptasi dulu mungkin ya. Nah, penyebabnya nih Kang, biasanya penyebabnya hijau ini macetnya apa? Banyak faktor ya Mas. Dia lagi sakit bisa jadi. Bisa jadi Nah, terus ya serak serak, atau ngedrop mental, kalah taruh. drop mental, Nah, mau mabung kali ya? kalau itu sih untuk mabungnya nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh ya, Menurut tetap? saya mau mabung mau enggak tetap aja dia bunyi. Waktu itu tetap gacor. Kalau Beda dengan burung-burung yang lain ya. kalau posisinya dia lagi nggak sakit itu tetap aja bunyi. Berarti faktornya itu yang harus. Beda lah sama pentet gitu kan. Ah. Kalau pentet kan burung ada yang jatuh aja beberapa lembar gitu kan macet. Udah macet ya gitu. Oh. Berarti Berarti kita tuh emang harus benar-benar paham nih ya. Paham karakternya itu sendiri, karakter burung itu sendiri. Berarti ya seperti saya bilang ya, ini untuk perawatan dari Kang Her. Kalau untuk buat teman-teman ya mungkin hanya teman-teman yang tahu karakter burung itu sendiri gitu. Penyebab dia macet bunyi itu karena apa? Mungkin bisa dilihat seperti yang Kang Her bilang tadi, sakit, mungkin karena drop mental atau mungkin sebelumnya serak atau seperti apa. Nah, untuk ininya kan, untuk penanganannya yang lebih intensif biar si hijau itu sendiri bisa lebih aktif lagi misalnya kan. Nah, untuk misal drop mental nih, kalau untuk hijau drop mental, nah itu penanganannya seperti apa? Kalau saya hijau drop mental ya tetap ibun harus ya. Disendirikan juga ibun, disendirikan. Ya, terus kalau sepertinya kita punya burung-burung kecil, remekin aja sama burung-burung kecil. Tempel aja nggak apa-apa. Ya, jangan terlalu tempel, remekin juga dia ke bawah. Berarti asal dengar suaranya aja, suara burung lain ya. Burung-burung kecil kayak poni. Burung-burung kecil peleci Dia kepancing juga. seperti itu. Terus ada satu lagi nih yang paling penting pertanyaannya,
ada nggak sih Kang apa namanya hijau ini gitu, cara penanganannya benar-benar kan kadang-kadang tuh teman sering bilang untuk yang burung ternakan nih biasanya ya, burung yang ternakan atau rawatan lama dari teman-teman misalnya, bro kemarin saya beli burung gacor nih di rumah si A, saya beli gacor kok sampai rumah malah macet sih, udah sebulan gak bunyi-bunyi. Itu sebenarnya gimana sih? Ya mungkin itu Stres di perjalanan mungkin. stres di jalanan bisa jadi dia adaptasinya ya kayak adaptasinya gimana ya, lama gitu kan. Nah, bisa nggak sih penyebab fatalnya itu pas kita mau beli kita tangkap tangan? Kalau untuk ocehan jarang ya. Jarang ya? Kalau belum udah jadi gitu kan, kalau tangkap tangan ya biasanya kan ada stresnya. Untuk ocehan. Berarti bisa juga dia stres karena pindah kurung ditangkap ya? Bisa jadi. Bisa jadi Ya, juga karena biasanya sih seperti itu ya, karena ditempel nggak mau masuk, akhirnya ditangkap nih, dipindahin ke kurung yang kedua nih. Biasanya seperti itu ya, kan kadang-kadang kan jarang nih full set ke full set, biasanya kan gitu. Nah jadi buat teman-teman ya mungkin diingat-ingat lagi nih faktornya seperti apa, mungkin di perjalanan. Kalau puncak itu ya jarang sih, istilahnya paling dia pengenalan lokasi adaptasi rumahnya juga agak lama, mungkin kan beda-beda karakter gitu kan. Ya sekarang wajar lah, biasanya di rumah si Ano situasinya begini, dibeli sama orang yang rame gitu di rumahnya, jelas dia adaptasi dulu. Mungkin merasa Ada asing yang kali. seminggu, ada yang 2 minggu gitu kan. Kalau dia udah nyaman lagi ya normal lagi. Tergantung karakternya sendiri. Berarti nggak harus misal macet bunyi langsung dihantam jangkrik gitu. Nggak usah ya, standar aja. Ikutin perawatan di pemilik lama aja. Yang intinya sabar kali ya. Iya. Sabar. Jadi nggak bisa diburu-buru. Jadi kalau teman-teman habis beli burung yang udah gacor terus tiba-tiba di rumah langsung macet, itu jangan buru-buru ngambil kesimpulan di burung stres. Mungkin dia burung cuma butuh adaptasi aja. Rawatan untuk rawatannya sendiri usahakan tetap sama dengan rawatan pemilik awal. Jadi jangan diganti-ganti lagi gitu. Nah, terakhir nih saya tanyakan ke Kang Herni, motivasi buat teman-teman nih Kang Her untuk pecinta hijau biar kedepannya hijau ini makin eksis, terus tetap ada populasinya di hutan banyak, terus jauh kalau bisa tuh jangan lagi dimasukin atau dikategorikan burung yang udah hampir punah gitu. Kalau bisa tuh burung yang tiap hutan ada gitu. Nah jadi kita nggak perlu ngambil yang dari hutan lagi gitu. Kalau bisa tuh buat teman-teman IMP nih, Kang Her selaku anggota IMP, silakan mungkin ada motivasi buat teman-teman tuh sebaiknya seperti apa, atau membuat grup atau seperti apa gitu. Baik. Kang. Motivasi saya khususnya buat hijomania ya dimanapun berada, khususnya di Purwakarta, IMP ya khususnya ya, khususnya di Purwakarta IMP, supaya kan kita hijau ini sudah dikatakan hewan dilindungi. Iya, hewan dilindungi. Ya. Kita punya juga harus ada Sertifikat. Jadi motivasi saya supaya teman-teman di sini dalam artian bisa membudidayakan atau harapan atau bisa ternak lah istilahnya. Nah, jadi dari harapan Om Kang Her ini teman-teman tuh ada yang berniat untuk menangkar atau
mengembangbiakan si hijau ini sendiri, walaupun belajar. susah gitu kan. Walaupun susah ya. Walaupun susah. Tapi intinya kita harus tetap belajar walaupun susah, karena makin lama hijau ini sendiri kan makin berkurang untuk populasinya sendiri. Sayang dong kalau kita harus ambil lagi yang dari hutan, ya kan, kita ambil lagi yang dari hutan, lama-lama dari yang hutan nggak kayak dulu Pak. iya. Sekarang mungkin yang ada nih ya di Jawa Barat aja mungkin ada stok aja, Iya, mungkin itu jadi. nggak bakalan ada kiriman dari hutan-hutan lain. Iya. Walaupun ada paling pakai ke sini. Nah, takutnya nanti buat teman-teman pecinta hijau itu ketika hobi kita sudah terhalang dengan kata dilindungi, itu mungkin menjadi beban terberat buat teman-teman hijau mania sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bersepakat atau bersatu buat belajar ini gimana caranya, atau mencari pengetahuan caranya seperti apa untuk mengembangbiakan hijau ini sendiri agar populasinya tetap ada gitu. Jadi selagi kita belajar, hijau ini tetap ada dan hijau ini tetap eksis gitu. Jadi nggak ada kata, kalau bisa tuh kita cabut kata dilindungi dari pemerintah ya Kang ya. Jadi hijau itu udah sekarang gampang nyarinya, dan buat teman-teman hijau juga kan masih banyak penerusnya yang bakal nerusin dari dari hijau ini sendiri. Dari teman-teman hijau bisa terus aktif gitu, dan nggak istilahnya nggak, popularitasnya nggak turun. Saya dengan konten ini ya, saya harap bersama Kang Her bisa mengedukasi teman-teman buat pecinta hijau. Sebisa mungkin kita tangkarkan atau sebisa mungkin kita kembangbiakan hijau ini, walaupun kita masih belajar. Tidak ada salahnya kita mencoba seperti apa, beternaknya seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman viewers atau teman-teman peternak hijau mania itu makin semangat untuk mengembangbiakan hijau ini sendiri. Karena hijau ini adalah burung, bisa dibilang burung endemik yang paling unik dari segi warna, suara, dan pengolahan perawatannya juga nggak terlalu ribet sih sebenarnya ya. Nah, buat teman-teman, terima kasih udah nonton video ini, dan sekali lagi saya mohon buat teman-teman support terus channel saya Ari89, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Di konten berikutnya mungkin kita akan bahas masalah burung-burung lain atau hewan-hewan lain yang akan lebih menarik kita bahas. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya, terus ikutin channel saya, support channel saya. Buat teman-teman hijau mania nih, support Kang Her karena udah memotivasi teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.